Welcome. Pagi jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita sambut Tuhan pada pagi hari ini, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima sukacita surga. Hanyalah Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita surga nyata penuhiku. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi-Mu. Sukacita
Berikan sorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak disembah. Kasih-Mu yang menghidupkan setiap kami. Kasih-Mu yang menguatkan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan
raja di atas segala raja. Hosana, syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Janji-Mu yang menghidupkan setiap hati kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh ada dalam kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu yang menghiburku. Di dalam keraguan
undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan yang berjanji, takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Janjimu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya, tak pernah meninggalkanku. Janjimu yang menghidupkan, terbukti dalam hidupku. Janjimu yang ku percaya, tak pernah meninggalkanku. Janjimu, ku percaya janjimu, janjimu ya Bapa, janjimu ya dan amin. Ku percaya, ku percaya. Kami percaya kepada janjimu, karena janjimu adalah penyelamatan, janjimu adalah pemeliharaan, tetapi janjimu sekaligus adalah penugasan bagi kami, di mana Engkau menyertai ketika kami taat untuk melakukan pengutusan-pengutusan yang berasal daripada tangan kasih setiamu. Bapa, di penghujung tahun 2023 di bulan yang ke-12, pada tanggal yang terakhir, jemaatmu berhimpun di tempat ini untuk berbakti bersama-sama, rindu dan haus untuk bersekutu dengan Roh-Mu. Karena ketika kami beribadah, bersekutu dalam ibadah tutup tahun ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menjamah hati kami. Biar hati kami hangat oleh kasih-Mu. Biar hati kami, Tuhan, dijamah oleh penyertaan-Mu, Roh-Mu yang penuh dengan kasih sayang, dengan pengampunan, dengan kesabaran. Itulah yang kami perlu, sehingga ketika besok pagi kami melangkah di tahun yang baru, hari yang baru, di bulan yang baru, kami tetap bersama dengan Engkau untuk menapaki tahun baru bersama dengan tuntunan dalam kasih-Mu. Bapa, apa yang hendak Engkau firmankan di hari yang terakhir 2023 ini, nyatakan melalui mulut lidah hamba-Mu. Roh Kudus yang memimpin sehingga kebenaran firman-Mu saja yang boleh disampaikan, dijauhkan dari segala rekayasa manusia. Hamba-Mu hanya seorang yang
sederhana dan kecil pakai mulut lidah hamba-Mu untuk dengan benar menyampaikan isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Yesus kita. Karena kalau bukan kasih Tuhan kita tidak sampai di tanggal 31 bulan Desember tahun 2023 ini. Saya masih mengucapkan selamat Natal, tidak terlambat, dan kita akan segera masuk ke 2024. Kebaktian tutup tahun bukan malam hari jam 10, nanti terlalu ramai jalannya, saudara. Jangankan jam 10 malam, sedangkan jam 6 sore saja mungkin juga mau ke sini sudah penuh jalannya dan ribut. Sehingga nanti kita tidak konsentrasi, maka sekaligus minggu pagi ini kita ibadah tutup tahun, saudara. Nanti kita minta penyertaan Tuhan supaya Tuhan tuntun di tahun berikutnya. Ada undangan dari Natal bersama, panitia Natal bersama Gerobokan di GOR Gedung Olahraga besok hari Kamis tanggal 11 Januari bersama pegawai negeri, korpri, militer, sipil semuanya boleh hadir pukul 2:30 siang. Tanggal 11 Januari hari Kamis pukul 2:30 di GOR Natal bersama masyarakat Gerobokan, saudara. Ya, itu undangan yang saya harus teruskan kepada saudara-saudara sekalian. Kemudian juga dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang luar biasa. Satu, kepada tim panitia Natal yang sudah bekerja keras karena mengungkapkan cintanya kepada Tuhan sehingga sebelum Desember itu sudah persiapannya luar biasa. Rekan-rekan ini seluruhnya sudah terlibat sampai ke Tawangmangu, sewa bis yang bagus, kita mengalami tuntunan Tuhan dan pengutusan dan seterusnya sampai dengan pewahyuan dari alam roh yang kita sudah terima bersama, yang tidak kita duga bersama. Maka saya mengucapkan terima kasih adik-adik, rekan-rekan semua di tim panitia Natal. Berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim pemindahan mezbah, karena dari tempat yang lama dipindahkan ke tempat ini butuh kepanitiaan yang terlibat banyak sekali. Yang jadi panitia Natal juga double menjadi panitia pemindahan mezbah. Jadi kita beribadah di tempat ini, ada kesibukan yang tidak bisa selesai dalam waktu 2-3 bulan karena masih harus banyak hal yang harus dibenahi, makan tenaga banyak, makan pikiran banyak, makan energi banyak, makan biaya puluhan juta, saudara, dan sampai hari ini belum selesai. Bahasa Jawa kesingsal itu tetap ada, barang sana terbawa sini dan sebaliknya, barangnya kita juga masih ada yang di sana. Jadi tidak selesai-selesai karena itu adalah hal yang tidak sederhana, sehingga hal yang harus dibayar banyak, yaitu saudara-saudara lalu banyak yang pegelinu, keju-keju, senut-senut karena usung-usung barang, ya Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua. Tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, karena kita sudah mengikuti tuntunan dari rohnya dan kita taat, disuruh ke sini ya sudah kita taat, tentu melalui perantara, yaitu atasan kita di Jawa Tengah sampai ke tempat ini bukan kemauannya kita, juga bukan kemauan pribadi. Semua atas pimpinan Tuhan ada maksud-maksud tertentu. Nah, ini ada hubungannya dengan firman yang kita akan terima bersama-sama di ibadah tutup tahun 2023 ini, diambil dari kitab Yesaya pasal ke-54 ayat yang kedua, lapangkanlah kemahmu, lapangkanlah kemahmu. Saudara, ayat yang kedua, ya. Kita akan membaca bersuara bersama-sama sampai kita mendengar suara kita sendiri, baik? Ya. 1, 2, 3, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Amin. Saudara, ini firman Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada kita
dalam bentuk perumpamaan atau lambang, yaitu lambang yang dipakai di situ yang dicetak dengan warna biru, tent atau tenda. Saya jadi ingat waktu masih SMP bukan hanya disuruh belajar aljabar, ilmu ukur, belum ada matematik ya, tapi juga dibawa ke kuburan jauh daerah Cilandak sana, kemah ya. Malamnya suruh garap apa di nisan kuburan cuma diberi penerangan lilin. Kok gemeter ya gini saudara, terus nanti selesai ke kuburan yang berikutnya, nisan berikutnya, tidurnya dalam kemah. Wah dingin ya, banyak sekali bawahnya tikar, ada batu, ada apa sehingga sukar untuk tidur. Malamnya masih harus diganggu para guru, para pembina yang menakut-nakuti. Iya. Semua itu adalah pelajaran mental, tidak hanya pelajaran dari otak kiri mengenai aljabar dan kecerdasan, tetapi juga otak kanan mengenai seni, mengenai kesabaran, ketekunan, bukan hanya IQ tapi juga EQ. Nah, tidurnya dalam tenda, tendanya sempit. Saudara, firman Tuhan juga mengajarkan tentang tenda, tapi ada tenda atau kemah hati manusia yang juga harus mengikuti tenda kemah hati Allah. Sampai ini dibuat nyanyian ayat yang kedua itu, lapangkanlah tempat kemahmu. Kenal lagu itu saudara, bentangkan tenda kediamanmu, jadi dilebarkan. Ya. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu, ada pasak. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa, kan mendiami kota-kota sunyi, siapkanlah dirimu. Itu nyanyiannya. Tuhan ini kami hambamu, jadilah sesuai rencanamu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah muliaanmu. Itu nyanyian sudah lama saudara, diambil dari Yesaya 54. Lapangkan tempat kemahmu bicara tentang kapasitas, capacity. Kalau saudara punya rumah, tempatnya sepeda motor cuma 3 kali 2 meter. Tapi saudara diberkati lalu tempat kendaraan dilebarkan. Oh berarti depannya visi Tuhan berkati nanti tidak hanya roda 2 punya mobil sehingga kemudian dibuat garasi lebih lebar. Lapangkanlah tempat kemahmu bicara tentang kapasitas yang diperlebar. Saudara, kita itu tidak diizinkan untuk menyempit, hatinya makin sempit. Tidak ada lagi tempat buat orang lain. Wah, itu adalah kebalikannya, Tuhan tidak berkenan. Justru sebaliknya, kapasitasnya diperlebar, ada tempat buat orang lain. Kalau saudara punya cita-cita garasi dari tempat isinya sepeda motor, nanti isinya adalah mobil, bagus enggak bagus. Oh, ruangan kecil yang kemudian ditambah lagi, saudara punya sesuatu, furniture, ya ada meja kursi yang mau ditambah, bagus, ada yang namanya perabotan. Tetapi Tuhan bicara mengenai apa yang lebih berharga daripada perabotan rumah. Apa itu? Orang-orang. Gereja kita AFGF saudara dari pusat itu sudah dipatok, people is our mission. Ucapan bersama-sama, people is our mission. Orang-orang itulah misi kita. Jadi Tuhan bicara mengenai kemah hati ini yang kapasitasnya diperlebar. Kalau mula-mula maaf terlalu sering memikirkan diri sendiri terus. Gimana caranya diri sendiri ini terpelihara, agak lebar sendiri, bagaimana keluarga terpelihara. Tapi Tuhan kehendaki bahwa hidupmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk keluarga. Adakah tempat di dalam hatimu untuk orang-orang? Nah itu artinya, arti dari lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda kediamanmu. People is our mission.
Nah, saya tadi katakan bahwa dari tempat yang lama kita ke sini Tuhan yang suruh. Sedangkan atasan kita cuma perantara. Pihak yang meminjamkan tempat ini kita pinjam saudara, kita juga menghormati. Tapi bagaimana bisa terjadi kalau Tuhan tidak gerakkan semua karena Tuhan yang menggerakkan. Tujuannya apa? Supaya kapasitas hati dari gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu diperlebar. Tuhan katakan kau akan ketemu dengan wajah-wajah baru, orang-orang nama-nama baru. Kasih tempat dalam hatimu, sehingga ada syafaat-syafaat untuk nama-nama yang belum pernah engkau sebut. Kau akan kenalan dengan orang-orang di mana kasihmu akan ada jenis yang baru kepada orang-orang yang belum pernah, di mana engkau berinteraksi sebelumnya. Itu saudara yang namanya kapasitas diperlebar. Sehingga kita tidak dikendaki berjalan di tempat. Dari tahun ke tahun umur kita tambah terus. Tapi kita berjalan di tempat, Tuhan tidak kendaki, diperlebar. Explore saudara, extend dan explore. Jadi merambah, melebar, melangkah. Itu extend, explore. Kalau extend dan explore pasti ada discovery, ada temuan-temuan, ada hal-hal baru. Ya pasti ada tantangan baru, tapi juga pasti ada berkat-berkat yang baru. Percaya saudara? Ya, lihat berikutnya coba. Nah di situ dari teks Ibrani, harhib, makom, aholek diterjemahkan lapangkanlah tempat kemahmu, harhop diperlebar, extend, diperlebar, aholek tempat kemahmu. Nah, ada yang dicetak merah di situ, kemahnya siapa? Kemahmu, jadi kemah kita. Apa itu kemah tadi? Kapasitas hati kita yang mula-mula memikirkan diri sendiri, terus memikirkan nasibnya diri sendiri, terus doa untuk diri sendiri, terus perhatian untuk diri sendiri, terus kemahku. Tuhan bilang kemahmu. Terus apa? Tempat kediamanmu, tetapi kemudian kalau dilapangkan, dilebarkan, ada tempat untuk orang lain, berarti yang namanya milikku, hatiku, waktuku, tenagaku, uangku, ya, energiku, sekarang kemudian tidak lagi mutlak. Dari mana engkau punya hidup, Tuhan bilang ya, dari mana engkau punya istri, dari mana engkau punya suami, dari mana engkau punya anak-anak. Dari mana engkau punya harta? Kan semua dari aku, dari Tuhan, ya saudara. Sehingga kemudian yang namanya milikku sudah lagi tidak mutlak. Maka Tuhan berhak suruh, ayo perlebar, kasih tempat buat orang lain. Karena milikmu bukan lagi mutlak milikmu. Saudara, ini yang bagi orang yang sangat egois tidak mungkin bisa saudara. Tapi firman Tuhan memang mendidik kita untuk jangan egois. Memperlebar ruangan hati kita, jangkauan perhatian kita, kasih kita, syafaat kita. Syafaat pun kalau untuk orang-orang tertentu yang kita hafal, juga kemudian berjalan di tempat, ayo perlebar syafaat buat orang yang belum pernah engkau kenal. Tapi baru-baru ini engkau kenal, saudara, lewat berbagai cara. Syafaat kita, komunikasi kita, interaksi kita, sudah lagi bukan milikku terus, tapi diperlebar, ada tempat untuk orang lain. Terus lagi berikut. Nah, begitu luasnya kemah hati Allah itu sampai kemudian beliau kasih teladan. Dan teladannya ekstrim, orang gila pun dikasih tempat. Orang gila itu ya orang madman, orang dengan gangguan jiwa. ODGJ, yang bagi orang normal, enggak mau saya Tuhan. Sedangkan orang normal saja mungkin kalau merugikan saya, membahayakan saya enggak mau. Hati saya tertutup, susah saudara, apalagi untuk orang gila. Ya itu normal kecenderungan manusia, tapi Tuhan kasih contoh, untuk orang gila saja saya punya hati buat si gila itu. Ya. Itu tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 27 sampai 34, saya tidak membacakan karena panjang lebar, di Markus juga ada. Tuhan sampai ke daerah orang Gerasa, terus ketemu orang edan ini. Dia sering dirantai, rantainya diputus, namanya orang gila. Dan si orang gila ini saudara, kok bisa memutus rantai? Karena di dalam tubuhnya satu orang,
tapi di dalamnya ada banyak setan. Sehingga ketika ketemu Tuhan teriak-teriak karena ketakutan, jangan-jangan saya akan dibuang ke lautan api. Jangan dulu, jangan dibuang ke sana. Siapa namamu? Lalu dia jawab, kami legion, bukan aku tapi kami. Nah, orang Indonesia sering kacau ya, antara kita sama kami dikacaukan sehingga diskomunikasi. Saudara, satu orang gilanya itu satu, tapi kasihan sekali dalamnya ada banyak setan. Kami legion karena kami banyak. Itu ngaku kepada Tuhan Yesus. Jangan kami dihukum sekarang, masih minta waktu. Kalau engkau tidak mengendaki saya tinggal dalam tubuh ini anget, kan suka dengan daging, maka kedagingan saudara, setan itu. Jangan dihukum dulu, kami bisa diusir ke dalam babi. Kalau engkau suruh kami pindah ke babi, kami mau. Mohon Tuhan Yesus kabulkan itu. Sehingga kemudian kalau saudara baca di situ Tuhan mengabulkan permohonan legion, yaitu setan yang banyak sekali di dalam diri orang gila ini. Dipindah masuk ke dalam babi. Babinya bukan 2-3 ekor, tapi 2000 ekor babi saudara. Tapi dasar setan bodoh ya, bukan diawet-awet biar bisa tinggal anget dalam babi, tapi ini juga jadi gila. Tadi yang gila orangnya, sekarang babinya yang gila karena kesurupan. Sehingga karena kesurupan kan keranjingan tidak karu-karuan ngawur masuk ke dalam danau 2000 mati. Nah kan rugi lagi dia, pindah ke sana kan percuma, mau pindah kemana ya urusannya setan saudara. Tapi yang penting apa, Tuhan mengasihi si gila itu. Markus pasal 5, roh-roh itu meminta kepadanya, katanya suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, jadi yang kesurupan adalah babi saudara. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau, mati lemas di dalamnya. Nah kita tidak ngurusi setannya kemana kalau babinya mati. Ya, dari orang pindah ke babi, dari babi pindah kemana kita tidak ngurusi. Tapi perhatikanlah, Tuhan punya kapasitas kemah hati untuk orang gila, di mana kita tidak mau sama orang gila, tapi Tuhan mau. Sampai kemudian orang itu disembuhkan. Begitu murahnya hati Tuhan sampai yang ditolak orang, Tuhan mau terima itu dalam hatinya, disembuhkan. Terus lihat lagi. Nah saudara, kemah dunia itu beda sama kemah hatinya Tuhan. Kemah hatinya Tuhan luas, yang tidak pantas, yang dihindari orang dia mau terima. Yang dunia tolak dia mau terima. Tapi kalau kemah duniawi sempit, yang bukan golongannya sendiri, jangan. Ya, sifat manusia memang seperti itu, saudara. Mereka datang kepada Yesus melihat orang yang kerasukan itu duduk sudah berpakaian, berarti tadinya apa waktu gila, apa waktu edan, bajunya enggak ada ya. Sudah waras, berarti semula tidak waras, ya crazy atau madman, orang edan. Orang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Bukan bersuka cita, wah sudah waras ya selamat ya. Bukan bersuka cita loh saudara, tapi takutlah mereka. Loh kok gitu? Coba lihat bawahnya, ayat 16-17. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu, ayat 17, saya cetak merah. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Gimana coba? Betapa sempitnya kemah hati orang-orang itu sampai, Tuhan kau sudah sembuhkan ini, lah itu juga ada yang sakit, silahkan mampir ke desa kami ya, masih ada yang sakit, kami terima engkau, kami jamu engkau. Enggak tuh saudara, malah kebalikannya. Tuhan mohon dengan sangat tinggalkan kami, tinggalkan kami. Tuhan Yesus ditolak suruh pergi, bukan dengan sopan tapi apa kata? Mendesak, mendesak. Bukan minta dengan sopan, tolong ya Tuhan, ya tinggalkan kami. Tapi mendesak itu jadi sudah emergency.
Karena apa? Tuhan Yesus membahayakan perekonomian orang Gerasa itu. Dan tidak sayang kepada satu orang edan yang sembuh, mereka tidak peduli. Apa gunanya satu orang sembuh, tapi kami rugi 2.000 ekor babi. Jadi Tuhan Yesus datang ke situ itu untuk mengacau. Itu pikiran mereka, kemah yang sempit, saudara. Jadi paradigmanya itu bertumpu pada hal apa? Yang dipentingkan manusia satu itu ataukah nilai perekonomian itu? Kemah dunia dengan kemah Tuhan beda, ya. Allah begitu luas, wong edan diterima, tapi orang Gerasa enggak mau. Tuhan silakan pergi sana. Terus lagi berikut. Nah, kalau sekarang harganya enggak ngerti ya saudara. Dulu istri saya dari kecil tinggal di rumah yang belakangnya ada kandang babi banyak. Kuda ya ada 3, babi ya banyak. Sekarang harganya kadang 50.000 per kilo, ada yang di bawahnya 40.000 per kilo. Ngitungnya harga per kilo beratnya. Terus mulai dijual biasanya kalau sudah beratnya sekitar 50 kilo sampai 100 kilo lebih baru dijual. Ya ada yang beli yang kecil juga ada. Jadi misalnya taruhlah 40.000 per kilo dikalikan 60 itu misalnya beratnya si babi 60 kilo. Jumlahnya berapa yang mati? 2.000. Jadi hampir 5 miliar. Itu kalau beratnya 60 kilo lah, kalau lebih. Saya enggak tahu, tidak dicantumkan berapa beratnya si babi. Rugi 5 miliar, saudara. Tapi si gila itu waras. Berarti orang desa di situ, luwung edan biar edan saja, tapi babinya tetap hidup. Tapi Tuhan datang sini ngaco ekonomi, keuangan kami kacau. Ya. Daripada begitu silakan Tuhan pergi. Saudara, betapa sempitnya kemah hati. Tidak sayang sama manusia, tetapi hal yang lain. Coba lihat saudara, ya. Jadi harga mahal pelebaran kapasitas kemah itu ditegur oleh Tuhan di Yesaya pasal 54, lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu, jangan menghemat, panjangkan talinya, jangan menghemat dari kata Ibrani al-tashoki. Jadi kalau Tuhan kendaki, siapa yang menciptakan babi? Kan ya Tuhan. Jadi kalau 2.000 ekor mati, Tuhan berkuasa memberi gantinya lebih daripada 2.000 ekor. Tapi mereka tidak mengerti yang namanya al-tashoki, jangan menghemat. Untuk pekerjaan Tuhan kok, ya saudara. Pikiran, hati, kepedulian, tenaga, energi, syafaat. Ada bahasa Jawa namanya eman-eman babine. Saudara, kita seringkali juga ditegur Tuhan, kenapa engkau eman-eman tenagamu untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa engkau eman-eman waktumu untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa engkau eman-eman kepinteranmu kamu simpan? Tidak engkau berikan kepada Tuhan buat pelayanan. Kenapa engkau eman-eman dengan uangmu? Sampai kemudian yang mestinya engkau bisa biayai, engkau diam saja. Saudara, itulah kisah 2.000 ekor babi yang mana Tuhan tegur al-tashoki. Kami sendiri suami istri ini pernah diuji oleh Tuhan, saudara. Tapi sudah 10 tahun yang lalu. Tahun berapa? 10 tahun yang lalu, ya kira-kira 11 tahun yang lalu. Kayak disamber geledek istri saya sama saya. Siang-siang jam 12 dapat telepon. Halo, lalu diberitahu. Ini saya butuh 250 juta. Gereja harus membayar segitu, kalau enggak jemaat ini harus dipindah. Ya. Saya beri waktu 1 bulan. Waduh Tuhan, saya terus ngomong sama istri saya, ini ada gini gimana ya? Nah ini jemaat Tuhan mau beribadah di mana, suruh pindah, diberi waktu 1 bulan, itu kejadiannya sudah 10 tahun lalu. Dan pindah 1 bulan itu enggak bisa ngusungi barang yang bocor yang mana,
diperbaiki, ndak selesai sebulan ngecat dulu, mindai barang, nyewa truk dan seterusnya, kok cuma 1 bulan. Ya kalau ndak mau pindah saya butuh 250 juta, nanti dulu saya doa dulu, jawaban saya gitu. Saya berdoa, kelihatannya Tuhan nguji kami. Ya. Kamu itu punya Altashoki ataukah enggak? Mana yang kamu sayang? Saya jawab kepada Tuhan, saya sayang kepada jemaat ini, jangan sampai beribadah di trotoar seperti GKI Yasmin. GKI Yasmin berapa tahun ibadah di trotoar? Kan tempat ibadahnya enggak bisa, ya. Macam-macam saja ya, di sana memang keras. Tuhan jangan sampai, biarlah Engkau sayangi. Lalu apa yang Engkau mau lakukan? Tuhan bertanya ya. Lalu saya langsung, kok firman untuk istri sama dengan untuk saya, Mas, kijangnya didol wae kayak podo ya, pikiran sama. Padahal kijang saya yang hijau itu loh saudara, kendaraan saya. Saya ngomong, Bapak minta 250 juta, tapi saya adanya kijang itu ambil aja enggak apa-apa, diketawain saudara, karena kijang sudah bolong-bolong dan itu kan mobil sudah tua. Mungkin kalau dijual ya cuma beberapa puluh juta, yang dia minta 250, jadi Anda harus pindah gereja ini, saya beri waktu sebulan. Ya. Oh diremehkan toh kijang ya. Oke, terus bicara lagi sama istri saya, saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, balik lagi firman itu. Mungkin Tuhan nguji kami. Terus saya ngomong ke istri, omahe awake dhewe kakek wae. Ya. Istri saya kaget lah, anak dhewe dikai opo ya, kemudian warisannya cuma itu dari orang tua. Enggak apa-apa, Tuhan mau ganti. Istri masih bimbang, saya temui ya. Pak, ambil saja rumah saya, Bapak kan butuh 250, saya kasih rumah saya tapi saya disusui 700. Saya bilang, mikir ya saudara jawabannya. Ternyata memang apa? Ujian dari Tuhan. Kamu pendeta eman-eman enggak sama yang kamu pegang. Yang kamu pegang itu bukan milikmu tapi dari aku. Yang kamu sayangi apa? Jemaat ini supaya bisa beribadah. Kijangnya enggak jadi saya berikan karena diremehkan. Rumah saya juga tidak jadi saya berikan. Kalau saya berikan kan 250, saya masih dapat 700. Karena rumah itu nilainya lebih. Tapi batal semua saudara. Itu peristiwa sudah 10 tahun yang lalu. Saya jadi ingat itu ya. Jadi ingat akan firman ini. Untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa, adakah engkau punya hati, kapasitasnya Tuhan ingin diperlebar. Itulah sebabnya Tuhan suruh ke sini supaya ketemu dengan wajah-wajah baru, nama-nama baru, kenalan-kenalan baru. Syafaat-syafaat kita juga adalah untuk orang-orang yang belum pernah kita doakan. Bahkan mungkin ada beberapa yang serius, dapat iGrow 1, mungkin ada yang belum baptis, dibaptis. Kapasitas, lapangkanlah tempat kemahmu. Ya. Tapi semakin kita itu eman-eman, pikiran kita saya hemat, hatiku, tenagaku ku hemat sungguh-sungguh, energiku saya eman-eman, waktuku saya eman-eman. Sedangkan ketika Tuhan butuh mana itu yang dari engkau, buat ini, enggak Tuhan, saya enggak rela, maka kemah kita masih sempit saudara. Dan Tuhan enggak kehendaki itu. Inilah yang Tuhan firmankan. Maka sejak November, Desember kok saya sudah melihat gejala-gejala seperti itu, bahwa lapangkan tempat kemahmu. Lalu Tuhan suruh, ayo doa keliling, sudah lama enggak doa keliling Purwodadi. Saya ajak beberapa teman malam-malam ya, Purwodadi kan enggak jauh. Jangan engkau berdoanya untuk jemaat ini yang dikurung dalam 4 tembok. Doakan masyarakat Purwodadi, lalu kami keliling malam-malam, nanti akan disusul lagi menjelang Paskah, doa keliling lagi. Kapasitas diperlebar, berarti apa? Extend, explore. Kalau ada extend, explore, merambah keluar, pasti ada discovery, ada temuan-temuan baru. Tantangan-tantangan baru mesti ada, tapi juga ada berkat-berkat yang baru, asal kita taat.
Itu yang saya terima saudara, yang harus diteruskan hamba Tuhan terima ini sampai kepada seluruh jemaat. Bukan pekerjaan satu orang, tapi pekerjaan satu komunitas kepunyaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh syukur. Karena Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah gagal akan janjinya. Dan janjinya itu mengandung pengutusan, dan kalau kita taat, maka senantiasa ada hal-hal yang baru. Jangan berjalan di tempat. Hosana, hosana, hosana. Hosana. Kaulah Tuhan yang berjanji. Takkan pernah gagal akan janjinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Syukur, syukur. Di dalam kesesakan Kau datang menguatkan. Janjimu selalu sertaku. Di dalam keraguan Kau datang menguatkan. Janjimu selalu sertaku. Kaulah Tuhan
Mazmur baginya. Oh, si karalabaralabaralabaralabo. Haleluya, puji namamu. Syukur, syukur, syukur. Terpujilah namamu. Hosana, 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 hosana. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa segala sesuatu pengutusan yang berasal daripadamu kepada kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, jemaat kepunyaan-Mu, kami mau taat kepada Engkau. Kau tidak mengendaki kami berjalan di tempat dalam ruang sempit, tetapi Engkau mengendaki kami melangkah-melangkah untuk langkah yang berikut di depan. Ada hari depan di mana Engkau mengutus kami, tetapi juga ada tantangan, namun juga ada berkat yang baru, ada penyertaan-Mu yang baru. Kami akan bertemu pribadi-pribadi yang baru, kami bertemu nama-nama yang baru, kami bertemu dengan tantangan-tantangan yang baru, tetapi juga mujizat-mujizat yang baru. Kami mau taat kepada Engkau. Kami tidak mau simpan apa yang Engkau titipkan kepada kami. Intelektual, waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta. Karena semua bukan milik kami, tetapi Engkau mengutus kami. Sehingga akan tiba saatnya ketika Engkau datang yang kedua kali pada hari kiamat. Engkau akan minta pertanggungan jawab untuk apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Baik itu someone, tetapi juga something, sesuatu tetapi juga orang-orang. Bapa, untuk melewati beberapa jam tahun 2023, Engkau tidak akan menegakkan seluruh himpunan ini Bapa, Engkau sertai. Sehingga ketika nanti jam 12 malam dan kami mau menyeberang ke tahun 2024, Engkau beserta dengan jemaat ini, Engkau beserta dengan himpunan ini Tuhan. Beberapa di antara mereka ada yang di luar kota, bersekutu bersama dengan keluarga juga Engkau sertai. Bapa sertai, Bapa bimbing, Bapa tuntun supaya kami tidak berjalan sendiri atau tersandung, tetapi ada tangan-Mu yang berlubang paku yang menggamit kami, sehingga ketika kami kelelahan sekalipun Engkau akan membangunkan kami, dan ketika kami kehabisan nafas, Engkau memberikan nafas hidup-Mu kepada kami oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beberapa di antara jemaat-Mu menderita sakit, Engkau beri kekuatan, kesembuhan, pemulihan. Yang takut Engkau beri keberanian, tambahkan iman. Yang ragu Engkau berikan kepastian. Yang dirundung dalam kuasa yang menggoda, kuasa gelap, Engkau berikan terang yang berasal daripada-Mu. Karena Engkau Allah yang melepaskan, yang membimbing, yang mengentaskan, dan yang melimpahi kami. Gantikan kutuk-kutuk dengan berkat, gantikan laknat dengan anugerah. Gantikan segala macam kebodohan, keterbelakangan dengan hikmat, kepandaian, kepintaran yang berasal daripada Roh Kudus. Sehingga anak-anak jemaat-Mu tidak ada yang gagal dalam menapaki studi. Engkau berikan kepandaian dari tempat tinggi. Yang bekerja juga Engkau bukakan hikmat-hikmat yang baru, inovasi-inovasi yang baru. Dan mereka bukan berjalan di keliling mereka, tetapi Engkau bukakan pintu-pintu yang tertutup. Karena Engkau sendiri yang adalah bergelar jalan kebenaran dan hidup, yang membukakan jalan di tengah jalan buntu. Dan di tengah-tengah kami melihat kiri kanan tertutup, Engkau berdiri di situ dan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Di dalam Engkau senantiasa ada jalan. Karena Engkau pengharapan kami, bukan hanya di tahun 2023, tapi Engkau lah pengharapan kami juga di tahun 2024.
menuntun kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Jemaat-Mu akan memberikan persembahan tanda syukur. Terima kasih kepadamu. Kuduskan ya Bapa apa yang kami himpun, sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berjanji takkan pernah kau ingkari, ku percaya kau tak pernah gagal. Oh, menghiburkan, meneguhkan, semua harapan. Ku percaya kau tak pernah gagal. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan. Oh, kaulah Tuhan yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya, tak pernah gagal. Bapa, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Lihat Tuhan, lihat Tuhan, Kau sayang kepada seluruh yang hadir ini. Biar mereka Engkau jamah hati mereka Tuhan, jamah hati mereka. Biar mereka tersenyum kepadamu, kasih-Mu limpah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Juru Selamat yang hidup Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan sukacita, keperkasaan, kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus pada siang hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata bersama amin. Sampai bertemu dalam ibadah di bulan Januari dalam perjamuan Tuhan dan pengurapan minyak. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar, menyertaiku. Tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segala.